Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Akbar. Saya dari kelas ESC semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang strategi manajemen konflik dalam organisasi bagian accommodating. Nah, inti dari strategi ini adalah menampung semua keinginan dari semua pihak yang berkonflik, yang bahkan seringkali bertentangan dengan kemauan salah satu pihak. Nah, penggunaan strategi ini terjadi ketika salah satu pihak ingin menjaga suasana kerja yang tetap harmonis dan menganggap suatu masalah itu menjadi masalah kecil yang tidak perlu diperpanjang lagi. Nah, dalam definisinya, strategi akomodatif ini adalah strategi atau untuk mengatasi sebuah konflik dengan mengalah atau mengorbankan kepentingan diri sendiri dan rela berkorban segalanya demi mempertahankan sebuah hubungan dari pihak lain yang sedang terjadi konflik. Nah, strategi ini akan lebih efektif apabila pihak lain yang sedang konflik tersebut adalah lebih profesional atau memiliki solusi yang lebih baik dalam mengatasi suatu masalah yang terjadi. Nah, atau dengan kata lainnya, strategi akomodatif ini adalah kita itu mengalah dan membiarkan pihak yang bertentangan dengan kita itu menang. Dalam artian seperti itu. Ketika suatu masalah itu tidak terlalu penting bagi kita itu harus menyadari bahwa kita yang salah. Ketika kita bersedia membiarkan orang lain itu belajar dari kesalahan yang telah dialami tadi itu. Nah, ketika keharmonisan itu dalam sebuah hubungan itu sangat penting, maka semua pihak lebih penting atau ketika tujuan bersama itu lebih penting, maka kita itu harus merelakan kita itu harus bisa mengalah dari setiap keadaan yang ada tersebut untuk membangun suatu hubungan atau relasi yang baik di masa depannya. Mungkin sekian, selanjutnya akan dilanjutkan. Oke, strategi yang selanjutnya yaitu strategi avoiding ataupun menghindari. Nah, strategi ini berupaya dalam menunda ataupun menghindari ataupun juga mengabaikan suatu konflik yang terjadi tanpa batas. Nah, tujuannya ataupun harapan dari konflik ini untuk menghindari konflik ini yaitu agar konflik ini tuh segera berakhir dan selesai dengan sendirinya tanpa ada konfrontasi. Nah, biasanya orang yang menghindari konflik ini biasanya mereka itu memiliki posisi ataupun jabatan yang rendah sehingga mereka itu tidak berdaya dalam mengatasi ataupun menyelesaikan suatu konflik yang terjadi pada mereka. Terus yang ketiga itu strategi kolaborasi. Nah, ini gabungan ataupun strategi yang dilakukan dengan cara gabungan antara gabungan antara dua ataupun lebih orang yang memiliki konflik. Nah, ini biasanya tujuannya untuk menemukan ide-ide kreatif dan ide-ide kreatif ini bisa diterima oleh semua orang. Nah, strategi kolaborasi ini memang baik untuk menyelesaikan suatu konflik. Tetapi perlu kita ingat bahwa tidak semua konflik itu bisa diselesaikan dengan strategi kolaborasi ini. Strategi yang selanjutnya yaitu strategi bersaing. Strategi ini umumnya disebut dengan strategi kompetensi, di mana strategi ini menggunakan pendekatan menangkanlah, yaitu dengan cara penyelesaian konflik dengan mengalahkan pihak lawan. Nah, pada strategi ini dilakukan dengan tindakan yang tegas, bahkan dapat mengorbankan pihak lain. Tindakan ini biasanya dilakukan apabila keadaan darurat atau ketika membutuhkan tindakan yang cepat dan tegas. Strategi yang terakhir yaitu strategi berkompromi. Manajemen konflik dalam hal ini berusaha menemukan jalan tengah untuk mencari solusi yang adil dan dapat diterima pihak lain atau semua pihak. Strategi ini umumnya digunakan ketika pada saat kedua belah pihak ingin bekerja sama dan memiliki tujuan yang sama pentingnya dan memiliki kekuatan yang setara. Nah,
Strategi ini umumnya digunakan bisnis negosiasi kontrak dalam berbisnis.